Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Patlevi. Saya akan mempresentasikan mengenai proyek Sistem Informasi Pemasaran Jasa Desain Grafis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu Sistem Informasi Pemasaran. Sistem Informasi Pemasaran adalah suatu struktur interaksi secara kompleks antara orang, mesin, dan prosedur untuk dapat menghasilkan alur informasi yang teratur, tepat dari sumber-sumber dalam dan luar perusahaan, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan bagi pimpinan. Nah, dalam kaitannya dengan sistem informasi pemasaran jasa desain grafis, sistem informasi pemasaran jasa desain grafis merupakan suatu sistem informasi pemasaran yang berfokus kepada analisis dan pengelolaan terhadap data-data pemasaran dari luar dan dalam perusahaan layanan jasa desain grafis. Kenapa desain grafis dan pemasarannya itu sangat penting? Karena saat ini usaha jasa desain grafis itu merupakan suatu bisnis yang cukup vital bagi keberlangsungan bisnis-bisnis lain. Bisnis profit maupun non-profit pasti membutuhkan desain grafis untuk menyampaikan informasi dalam bentuk visual yang menarik dan mudah dipahami. Sistem informasi pemasaran jasa desain grafis yang dapat memudahkan proses pemasaran, mengurangi biaya periklanan, dan dapat memperbesar jangkauan bagi usaha jasa desain grafis itu sendiri. Apa tujuan dari proyek dan sistem informasi pemasaran ini? Yaitu satu, untuk memperbaiki dan mengoptimalkan fungsi bisnis pemasaran yang diantaranya adalah perencanaan, 2 promosi, 3 penjualan produk, 4 pengembangan produk, dan 5 pengembangan pasar. Manfaat daripada proyek dan sistem pemasaran ini adalah 1, mengetahui apa saja kebutuhan pelanggan, 2, mengetahui perencanaan strategi yang lebih efektif dan efisien, 3, mengetahui pesaing-pesaing atau potensi ancaman dari perusahaan lain. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam proyek ini adalah menggunakan metode Framework for the Application of System Thinking atau FAST. Karena metode ini memungkinkan komunikasi berkelanjutan antara komponen yang ada dalam proyek di setiap pengambilan keputusan. Metode pengambilan data pada proyek ini adalah 1, wawancara, 2, observasi, 3, studi dokumentasi, dan 4 adalah rapat. Adapun waktu dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam proyek ini adalah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai fase-fase yang ada dalam proyek sistem pemasaran ini. 1 adalah fase investigasi awal. Fase investigasi awal ini berumur proyek 14 hari. 2, fase analisis masalah. Ini berumur proyek 16 hari. 3, fase analisis kebutuhan berumur proyek 10 hari. 4, fase analisis keputusan berumur proyek 19 hari. 5, fase desain berumur proyek 20 hari. 6, fase konstruksi berumur proyek 39 hari, dan 7, fase implementasi yang berumur proyek 18 hari. Total umur proyek secara keseluruhan adalah 136 hari. Adapun estimasi anggaran yang digunakan dalam proyek ini, saya akan membagi 2, yaitu anggaran kegiatan dan anggaran aset, di mana anggaran kegiatan ini berjumlah 61.700.000, sedangkan anggaran aset itu berjumlah 55 juta. Total estimasi anggaran keseluruhan adalah 128.700.000 rupiah. Di sini juga saya melakukan analisis resiko biaya terhadap proyek ini yang menggunakan metode analisis biaya manfaat atau cost benefit. Yang pertama, saya menghasilkan suatu nilai payback period dari analisis biaya manfaat ini, di mana dana yang ditanamkan pada rancangan sistem akan mencapai titik impas atau break even point pada waktu 2,21 tahun. Yang kedua, nilai return on investment atau ROI. Sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 52,25% dari biaya pengembangannya. Yang ketiga adalah nilai net present value atau NPV. Jumlah keuntungan yang akan diterima oleh perusahaan pada tahun ketiga adalah 35.631.329,82 rupiah. Yang keempat adalah nilai internal rate return atau IRR. Proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 21,87% per tahun. Kemudian saya akan menjelaskan dan menampilkan desain user interface sistem informasi pemasaran jasa desain grafis yang telah saya buat. Yang pertama ini adalah halaman autentikasi akun atau biasa disebut dengan halaman login. Di sini terdapat input username dan input password yang akan digunakan untuk keamanan daripada data akun yang masuk ke dalam sistem. Kemudian jika diklik tombol login, maka akan tampil ke halaman utama, yaitu halaman dashboard. Di sini akan tampil beberapa chart atau beberapa grafik
yang menjelaskan mengenai pemasaran jasa desain grafis secara keseluruhan. Kemudian setelah itu di samping kirinya ada tombol menu yang mana menampilkan beberapa menu termasuk dashboard, kemudian produk, kemudian tren pasar, kemudian promosi, dan kemudian logout. Pada halaman produk, jika kita klik di menu produk pada sebelah kiri tadi akan ditampilkan mengenai grafik atau chart daripada produk dan bagaimana pemasaran dari produk tersebut. Kemudian pada halaman tren pasar ditampilkan pula ancaman-ancaman atau apapun yang berkaitan dengan pasar dan marketing yang sedang tren pada jasa desain grafis. Kemudian ada halaman promosi. Halaman promosi ini digunakan untuk melihat bagaimana promosi telah dijalankan. Promosi ini termasuk juga iklan. Di atasnya itu ada tulisan dashboard promosi. Ini menjelaskan secara keseluruhan tentang promosi yang telah dilakukan untuk jasa desain grafis di perusahaan. Kemudian ada panel buat promosi atau iklan. Panel buat promosi atau iklan ini digunakan untuk membuat promosi atau iklan yang ada inputan judul, deskripsi, kemudian produk, dan kemudian ada gambar berupa poster atau banner. Kemudian ada link redirect ketika user akan mengklik iklan tersebut, maka akan ditujukan kepada halaman yang telah kita tentukan. Kemudian medianya itu apa? Apakah media sosial ataupun e-commerce dan sebagainya. Kemudian diskon ini digunakan untuk menentukan harga daripada produk yang diiklankan. Kemudian jika diklik buat, maka promosi akan dibuat dan akan langsung berkaitan dengan media yang dipilih. Pada tombol logout, ini berfungsi untuk keluar dari aplikasi. Sekian presentasi dari saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri presentasi saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.